Ketemu lagi dalam materi pemrograman berorientasi objek dengan saya, Inte Kristinawati Bulel. Kali ini kita akan belajar tentang event handling. Saya sudah tunjukkan beberapa contoh dari aplikasi yang dibangun dengan Swing. Nah, aplikasi tersebut terasa interaktif. User memberikan reaksi, program merespon. Pada materi sebelumnya di mana kita membuat sebuah aplikasi yang masih statis ya dengan Swing, menambahkan komponen ke dalam kontainer dan komponen-komponen tersebut belum merespon reaksi yang diberikan user. Misalnya kita ngeklik button belum terjadi apa-apa. Nah, dengan event handling dimungkinkan kita membuat program yang bisa bereaksi terhadap reaksi yang dilakukan oleh user. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang event handling, saya akan jelaskan dua buah istilah. Ada Windows-based Java program dan ada console program. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang membuat program yang dijalankan pada konsol program. Nah, pada konsol program itu user input atau event dikontrol oleh program. Ya, kita tahu program kita akan dijalankan secara sekuensial ya, kecuali kita bicara tentang thread mungkin ya. Nah, ini secara sekuensial, maka ketika diminta user untuk memasukkan input angka sebanyak 5 kali itu akan dilakukan secara sekuensial. Jadi program yang mengontrol reaksi atau tindakan dari user. Sementara pada Windows-based application atau GUI application atau event-driven program, kontrol itu berada pada user. Bayangkan ada sebuah aplikasi ya dengan sejumlah tombol dan juga komponen yang lain. Nah, user yang bebas menentukan dia mau melakukan aksi apa gitu. Apakah dia ngeklik button ataukah dia mengisi text field begitu ya. Nah, program kita, sebuah program yang kita bangun itu harus mampu memberikan respon yang tepat sesuai dengan aksi yang dilakukan oleh user. Nah, ini penggambaran dari event-driven program ya. Jadi di sini setelah user memberikan aksi tersebut akan ditangkap oleh operating system, kemudian operating system meneruskan aksi tersebut dalam bentuk yang sudah disebut dengan event kepada program atau bagian program tertentu yang ditugaskan untuk merespon terhadap event tersebut. Nah, aksi apa saja yang bisa dilakukan oleh user? Bisa ngeklik mouse, bisa ngeklik sebuah huruf di keyboard, bisa ngeklik button, bisa meresize Windows atau JFrame gitu atau JPanel, bisa ngeklik tab gitu ya. Jadi ada banyak yang harus dikenali. Nah, setiap aksi-aksi tersebut akan dibungkus dengan sebuah kelas event sehingga dapat membedakan yang mana klik, yang mana menggeser atau nge-resize gitu ya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan di poin pertama. Jadi pertama kali aksi tersebut akan ditangkap oleh operating system, kemudian operating system meneruskannya kepada program yang bersesuaian untuk merespon aksi yang dilakukan oleh user. Sinyal yang diterima oleh program dari operating system akibat adanya aksi dari user itulah yang disebut dengan event. Nah, ini adalah komponen utama pada event delegation model. Apa sih event delegation model itu? Jadi event delegation model ini adalah bagaimana program merespon sebuah event yang dikirimkan oleh sistem operasi dan kemudian memberikan respon yang sesuai begitu ya. Ada 3 hal utama yang penting dalam event delegation model. Yang pertama adalah event source, yang kedua adalah event listener atau handler, dan yang ketiga adalah event object. Event source ini adalah komponen yang menjadi sumber dari event ya. Jadi misalnya kita ngeklik mouse, maka komponen yang menjadi sumber eventnya adalah mouse gitu ya. Atau kita ngeklik sebuah komponen button di sebuah aplikasi ya, maka source-nya adalah button tersebut ya. Kemudian ada event listener atau handler. Jadi event listener atau handler ini adalah sebuah kelas yang sudah diberikan atau mengimplement atau mengekstend suatu kelas sehingga dia memiliki kemampuan untuk merespon event yang terjadi. Nah, event object ini adalah
ketika event terjadi, maka event tersebut akan dibungkus oleh sebuah event object, ya. Dibungkus dalam sebuah event object, isinya apa? Ada tipe event dan juga sumber event itu. Nah, ini penggambaran dari event handling process. Ya, tadi event delegation modelnya ada 3 elemen yang penting. Nah, yang sekarang ini adalah bagaimana proses menghandle event. Ya, di situ ada ketika buttonnya diklik, ya, button OK diklik, kemudian diterima oleh sistem operasi kemudian mengembalikan aksi tersebut kepada program, di mana aksi tersebut sudah dibungkus dengan action event object tertentu, ya. Di dalam objek tersebut tersimpan tipe event dan juga sumber event, kemudian itu dilempar ke program atau bagian program yang ditugaskan untuk menangkap event tersebut kemudian merespon. Java menyediakan sejumlah listener, ya, listener yang dapat kita gunakan untuk membuat kelas listener atau event listener, begitu ya. Nah, listener yang disediakan oleh Java itu ada pada package java.awt.event, ya. Ingat pelajaran sebelumnya saya menyampaikan bahwa meskipun Swing itu adalah berbeda dengan AWT dan AWT itu adalah versi lamanya, tapi Swing juga menggunakan sejumlah kelas dari AWT, contohnya listener ini. Nah, kita akan lihat sejumlah Swing komponen dan listenernya. Saya akan tampilkan, ya. Mungkin ada yang bingung, apa sih itu listener? Terus dari mana kita tahu listener apa untuk mendengar event yang mana, begitu, ya. Nah, di sini di dokumentasi Java itu disediakan sebuah tabel, ya, dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Jadi komponen apa dan kemudian listenernya apa saja. Contohnya nih, ada button, ya. Button itu sebagai sumber event, ya. Jika button kita akan merespon event yang berasal dari button, maka listenernya itu ada action listener, ada change listener, ada item listener. Kemudian contohnya apa lagi? Menu item, ya. Menu item di situ ada sejumlah listenernya juga, gitu ya. Nah, kita tinggal nanti lihat isi masing-masing listener tersebut, ada metode-metode di dalamnya, tinggal disesuaikan kita akan menggunakan metode yang mana, begitu. Ya, tadi saya sudah tunjukkan sejumlah komponen pada Swing dengan listenernya masing-masing. Nah, objek yang diinstansiasi dari kelas yang mengimplement listener itu yang disebut dengan event listener object. Jadi, kok implement? Ya, jadi semua listener yang disediakan oleh Java dalam bentuk interface. Ingat pelajaran kita tentang interface? Ya, interface berisi deskripsi metode-metode yang harus disediakan oleh suatu kelas yang mengimplementnya, ya, menjadi sebuah kontrak. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kelas kita menjadi event, menjadi kelas listener, ya, kelas tersebut harus mengimplement salah satu listener dari sumber event yang akan kita dengarkan, yang akan kita respon, dan kelas tersebut, kelas yang mengimplement sebuah interface harus mengoverride semua metode yang ada di dalam interface. Pertanyaan berikutnya, oke, tadi kita sudah dapat komponen dan listener apa saja yang disediakan oleh Java untuk setiap komponen. Dari mana kita tahu listener tersebut punya metode apa saja sehingga kelas kita nanti bisa mengoverride-nya? Nah, jangan khawatir, kita tinggal lihat di Java documentation, yaitu saya berikan URL-nya. Mari kita lihat sama. Oke, jadi bisa dilihat di layar, ya. Di situ ada bentuk tabel juga. Kolom pertama adalah listener interface-nya apa, kolom kedua adalah adapter kelasnya, nanti kita bicarakan, ya, di akhir, dan yang terakhir adalah listener metodenya. Metode-metode apa saja yang ada pada sebuah listener. Contohnya, untuk listener, action listener hanya ada satu metode, yaitu action perform. Kemudian, contoh yang lain, mouse listener. Mouse listener itu punya 5 metode, yaitu mouse click, mouse enter, mouse exit, mouse press, dan
mouse release. Jadi mouse click ketika mouse-nya diklik, enter ketika mouse itu memasuki sebuah area tertentu gitu ya kursornya, kemudian mouse exit ketika kursor dari mouse itu keluar dari area area yang akan merespon, kemudian mouse press itu ketika mouse ditekan agak lama dan belum dilepas, masih press. Kemudian mouse release itu ketika mouse-nya setelah di press di release gitu. Ya ini lebih detail begitu ya dalam menangkap sebuah klik. Kalau tadi action listener hanya ada satu metode yaitu action perform. Semua metode yang ada pada mouse listener ini dianggap sebuah klik saja gitu. Nah, itu tentang listener. Nah, berikutnya event object. Ya, event object itu adalah kelas atau objek yang membungkus aksi yang dilakukan oleh user terhadap aplikasi. Ada berapa banyak event object ya? Di sini ada saya tampilkan ada jenis-jenis event object, ada input event, action event, item event, key event. Nah, ini metode yang kita override dari listener harus mendengarkan event yang mana, event object yang mana. Kita kembali tadi ke daftar metode yang ada pada listener. Di situ pada mouse listener, ya. Mouse click, metode mouse click itu akan mendengarkan event object yang jenisnya mouse event. Mouse enter akan mendengarkan event object yang bertipe mouse event juga, begitu ya, bisa dilihat pada tabel ini. Untuk metode action perform yang ada pada interface, yang ada pada action listener, ya, metode ini akan mendengarkan event object yang bertipe action event. Jadi sekarang jangan bingung lagi ya, ada berapa banyak sih tipe event object itu ada. Tadi ada di tabelnya, dan bagaimana cara menggunakannya tinggal lihat metode yang ada pada listener. Nah, yang berikutnya kita sudah tahu apa itu event delegation model, bagaimana event handling proses, kemudian apa itu listener, apa itu event object, kemudian bagaimana membuat kelas listener gitu ya. Nah, apa setiap listener, setiap komponen punya listener apa saja metode yang ada di dalam sebuah listener, dan apa saja event object yang terkait pada sebuah metode yang ada di dalam listener. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana membuat event listener atau handler yang nantinya membuat program kita bisa merespon aksi yang dilakukan oleh user. Ya, di sini saya rangkum ada 3 langkah penting. Yang pertama adalah membuat event listener class. Ya, kelas artinya di sini kita membuat sebuah kelas yang mengimplement listener. Kalau sebuah kelas mengimplement sebuah listener, maka otomatis kelas tersebut menjadi kelas listener, gitu ya. Caranya ada 2, ya. Kita bisa mengimplement listener langsung pada outer class atau di dalam inner class, ya. Langkah kedua setelah membuat event listener class, ya, mengoverride kelas tersebut harus mengoverride semua metode yang ada pada listener, ya. Kalau tadi kita membuat kelas pada event listener class pada outer class, maka outer class tersebut yang harus mengoverride semua metode yang ada pada listener. Kalau nested class atau inner class yang mengimplement, maka cukup inner class itu saja yang mengoverride. Oke, setelah langkah kedua selesai, langkah ketiga adalah mendaftarkan source pada event listener object. Ya, mendaftarkannya itu menggunakan metode add. Ya, add tipe dari objek event object, kemudian disambung dengan listener. Ya, kemudian dia akan menerima event object tertentu, begitu. Ya, jadi ada 3 langkah. Pertama, membuat event listener class. Kedua, mengoverride semua metode dari listener. Dan yang ketiga, mendaftarkan source pada listener. Jadi kalau source-nya adalah button, ya daftarkan pada listener. Listener tadi siapa? Ya kelas outer class atau inner class gitu ya. Daftarkan source dari event tersebut pada kelas listener dengan menggunakan metode add titik-titik listener. Jadi titik-titiknya ini tergantung nama event object yang akan didengarkan oleh
listener tersebut. Oke, di sini saya akan tunjukkan sebuah aplikasi yang dibuat dengan Swing, tapi belum ada event handling ya. Sebelumnya juga sudah kita bahas ini di materi Swing. Ya, ini adalah kelas Simple App. Ya, di dalamnya ada top level container yaitu MyFrame, kemudian ada sejumlah button. Ya, My Button 1, My Button 2, dan juga ada My Label. Nantinya kita akan membuat sebuah aplikasi yang seperti tampak pada layar ya, di mana ketika button 1 diklik, maka pada label akan muncul pesan button 1 klik. Bila button 2 diklik, maka pada label akan muncul pesan button 2 klik. Oke, tadi saya sudah tunjukkan ada simpleapp.java, masih ada sebuah kelas, di dalamnya ada pendeklarasian atribut. Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah kita mendeklarasikan sejumlah atribut berupa top level container dan komponen, berikutnya adalah kita membuat konstruktor ya, seperti biasa. Kemudian di sini diinstansiasi MyFrame ya, sekalian memasukkan title dari frame-nya nanti, MyLabel apa tulisan di labelnya ya. Ini adalah default text, jadi sebelum nanti button 1 diklik ada tampilannya ya ketika pertama kali aplikasi dijalankan. Kemudian My Button 1, di atas button 1 ada tulisan button 1, My Button 2 ada button 2. Kemudian di set layout yang dipakai adalah flow layout. Kemudian ada add komponen ya. Pada pelajaran sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kan kita pisahkan untuk menambahkan komponen ke dalam kontainer dibungkus dalam sebuah metode. Ya, mau dituliskan langsung di sini juga nggak apa-apa. Metode add komponen, di dalamnya ada myFrame.add myButton1, myFrame.add myButton2, dan myFrame.add myLabel. Nah, urutan penambahan komponen ke dalam kontainer itu akan menentukan posisi komponen ketika ditampilkan di kontainer. Jadi akan muncul My Button 1 dulu, kemudian My Button 2, baru kemudian My Label. Nah, ini adalah kelas tesnya. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya ada beberapa metode dari MyFrame atau MyApp yang harus dipanggil di kelas tes. Nah, ini kita simpelkan sehingga di kelas tes tinggal menginstansiasi kelas MyApp. Nah, di sini tinggal simple app my app sama dengan new simple app my simple application. Nah, ini ketika sudah dikompil, lulus kompilasi, dan ketika dijalankan hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi ada muncul title-nya my simple application ya. Kemudian ada button 1 dan button 2. Ketika button 1 ataupun button 2 diklik tidak terjadi apa-apa ya, karena memang kita belum menambahkan event handling atau program event handling di dalam aplikasi Simple App. Nah, bagaimana cara menambahkan event handling ke dalam Simple App kita? Langkah pertama tadinya adalah kita membuat kelas listener. Oke, langkah pertama adalah kita membuat event listener class. Ya, dari mana kita tahu listener apa yang harus kita implement? Nah, di sini kita harus tahu dulu source dari event yang akan direspon oleh program. Ya, apakah dari button atau dari mouse atau dari keyboard? Ya, yang paling mungkin untuk kasus ini adalah apakah itu dari button atau dari mouse. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan listener yang akan mendengar event yang bersumber dari mouse. Oke, tadi kan langkah pertama kita akan membuat event listener class. Maka si Simple App ini akan kita buat sebagai event listener class. Caranya Simple App harus mengimplement sebuah listener ya. Jadi di sini dia akan mengimplement mouse listener. Setelah mengimplement mouse listener, kita harus mengimport library java awt.mouse listener. Harus import java.awt.event.mouse listener. Nah, sudah nih, Simple App kita sudah menjadi event listener class. Selanjutnya apa? Kita harus mengoverride semua metode yang ada pada apa? Mouse listener. Tadi apa saja? Ada 5 ya metode pada listener mouse listener. Oke, jadi ada 5 metode yang harus di-override dari mouse listener, yaitu ada mouse click, mouse press, mouse release, mouse enter, dan mouse exit. Ya, perhatikan
mouse click ini menerima mouse event E, ya semua menerima mouse event E, jadi eventnya bersumber dari mouse. Nah, kita mau menggunakan metode yang mana? Ya, kita sudah dengan menulis ulang seperti ini kita sudah mengoverride sebenarnya. Ya, tinggal kita mau manfaatkan yang mana. Kalau saya rasa lebih tepat kita pakai yang mouse click. Ya, jadi ketika mouse-nya diklik, maka sesuatu terjadi begitu. Maka kita akan isi program yang akan merespon ketika mouse-nya diklik itu di metode mouse click. Bagaimana caranya kita membuat supaya metode mouse click ini menangkap event yang terjadi? Jadi di sini harus ada validasi ya. Jadi ada if a.getSource. Jadi e itu tadi kan parameter dari mouse click ya. a.getSource apakah sama dengan myButton? Ya, apakah sama dengan myButton? Karena tadi meskipun kita klik mouse, tapi kan yang kita klik adalah buttonnya gitu ya. Nah, apakah sama dengan myButton? Kalau myButton yang diklik atau get source-nya dari myButton, maka set myLabel supaya berganti tulisannya menjadi button one click. Kalau bukan myButton 1 yang diklik, ya, maka pada myLabel supaya dituliskan button to click. Oke. Nah, begitu caranya supaya program kita bisa merespon apabila button 1 atau button 2 yang diklik. Tinggal a.getSource ya. Nah, bagaimana dengan metode yang lain? Apakah perlu diisi bodinya? Kalau memang tidak diperlukan, biarkan saja kosong seperti itu. Nah, langkah 1 kita sudah membuat kelas event listener. Langkah kedua juga kita sudah mengoverride metode dari listener. Nah, langkah yang ketiga adalah menghubungkan event source dengan kelas listener. Di sini kan event source-nya adalah myButton 1 atau myButton 2. Untuk langkah 3, coba perhatikan baris 23 dan 24. Di situ ada kode program yang menghubungkan event source dengan event class listener. Di situ ada myButton1.add_mouse listener ya, dari mouse. Kemudian class listenernya adalah event class listenernya adalah this. myButton2 add mouse listener this. Oke, selesai. Kita sudah membuat aplikasi kita bisa mendengarkan atau merespon reaksi atau aksi dari user. Oh iya, karena pada metode yang kita override dari listener itu ada objek event, mouse event, maka kita juga harus mengimport library-nya dari Java AWT ya. Oke, jadi kita harus import java.awt.event.mouse event. Nah, sekarang kita akan compile kode program simpleapp.java dan kita eksekusi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, setelah kita eksekusi Java simple app test ya, tadi kita hanya mengubah di program simpleapp.java. Untuk kelas testernya sendiri tidak ada perubahan sama sekali. Nah, setelah dieksekusi Java simple app test, muncul tampilan aplikasi yang sama. Sekarang kita coba lihat apakah buttonnya itu, masing-masing buttonnya sudah bisa merespon. Ke button 1 saya klik, maka pada label muncul button 1.click. Button 2 saya klik, pada label muncul button 2.click. Oke, kita sudah berlatih membuat event class listener ya, yang mampu mendengarkan event dari user dan meresponnya. Tadi ada 3 langkah penting ya, tolong jangan dilupakan. Oke, nah berikutnya tadi ada keanehan nggak ketika kita mengimplementasi sebuah listener, semua metode yang ada pada listener tersebut harus di-override, meskipun tidak semuanya kita tulis bodinya, ya nggak? Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, Java menyediakan yang namanya adapter class. Jadi adapter class ini adalah sebuah kelas biasa, jadi nanti bukan mengimplement, kita tinggal kalau membuat sebuah event class listener, tinggal mengextend adapter class ini. Nah, tidak semua listener punya adapter class, hanya beberapa listener tertentu yang disediakan Java dengan adapter class ya. Nah, untuk melihat listener apa saja yang punya adapter class, kalian bisa ke URL yang saya sertakan pada slide.
Baik, untuk mengetahui listener apa saja yang punya adapter class, kalian bisa lihat ke Javadoc ya. Di situ ada ya action listener nggak punya adapter class. Kemudian apa yang punya? Coba kita lihat mouse listener punya adapter class nggak? Oke, ternyata mouse listener ya punya adapter class yaitu mouse adapter dan mouse input adapter. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan mouse adapter ya. Jadi mouse adapter ini janjinya disediakan sebuah adapter itu supaya kita tidak perlu mengoverride semua metode, hanya metode tertentu saja yang perlu kita override. Ya, override di sini dalam hal menuliskan ulang seluruh nama metode ya. Jadi dan kita nggak perlu menuliskan ulang dan nggak perlu menuliskan bodinya juga. Oke, saya akan jelaskan saja melalui slide ya. Di sini ada contoh. Isi programnya sebenarnya sama ya dengan simple app tadi. Jadi ini awalnya dari simple app yang belum punya listener. Kemudian namanya diubah menjadi demo event handling inner. Ya, di sini saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita mengimplement atau mengimplement listener atau mengextend adapter pada inner class. Tadi yang kita lakukan pada contoh sebelumnya kan mengimplement listener pada outer class ya. Nah, ini saya akan kasih contoh dalam hal ini mengextend adapter pada inner class. Nah, adapter ini bisa diganti dengan interface juga ya. Jadi bisa mengimplement listener. Kita akan gunakan mouse listener. Dalam hal ini adapternya adalah mouse adapter. Oke, perhatikan di situ kelasnya demo event handling inner, dia mengextend JFrame. Ya, di sini saya kasih contoh yang agak sedikit berbeda bagaimana kalau kita mau extend JFrame, tidak yang seperti contoh sebelumnya. Nah, kemudian di dalamnya ada sejumlah deklarasi komponen ya, ada MyLabel, MyButton 1, MyButton 2. Kemudian ada constructor ya. Di bagian kode lain itu persis sama dengan yang ada pada simple app. Ya, cuman ada tambahan add listener. Jadi di sini nanti proses menghubungkan event source dengan event class listener itu dilakukan pada metode tersendiri. Jadi metodenya yang dipanggil di constructor. Kita mulai dengan langkah pertama. Tadinya kita akan membuat sebuah event class listener dengan memanfaatkan inner class. Nah, di sini saya membuat sebuah inner class namanya private class handler extends mouse adapter. Kamu bisa juga ganti ini menjadi implements mouse listener. Ya, dalam hal ini kan saya mau tunjukkan bagaimana menggunakan mouse adapter. Oke, itu langkah 1. Isinya apa? Nah, isi dari si class handler ini adalah langsung mengoverride salah satu metode yang ada pada adapter. Kalau tadi class handler ini mengimplement mouse listener, maka semua metode harus di-override di dalam class handler. Tapi karena ini saya menggunakan mouse adapter, maka cukup satu atau beberapa metode yang saya pakai saja. Di sini kebetulan kan tadi kita pakai mouse click ya. Jadi di sini di-override public void mouse click mouse event, persis sama tadi isi dari mouse click ini dengan program yang saya tunjukkan sebelumnya. Jadi dikenali get source-nya apakah MyButton 1 atau MyButton 2. Kalau MyButton 1 maka pada MyLabel di set text button one click. Ya, kalau bukan MyButton 1 maka di label di set text button 2 click. Selanjutnya adalah apa tadi langkah ketiga ya. Kita akan menghubungkan event source dengan class event class listener. Dalam hal ini yang menjadi event class listener yang mana? Apakah demo event handling inner atau class handler? Ya, karena class handler yang mengextend mouse adapter atau dalam kasus lain mengimplement mouse listener, maka event class listenernya adalah class handler, bukan lagi outer class, dalam hal ini demo event handling inner. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana isi dari metode add listener. Ya, di dalam metode add listener tinggal ditambahkan MyButton1.add mouse listener dalam kurung bukan this lagi tetapi ch. Kenapa? Kalau this
itu tadi menunjuk pada outer class ya, di mana si metode add listener-nya ada. Tapi masalahnya sekarang kan yang menjadi event class listener-nya adalah class handler atau inner class. Nah, kita buat CH, jangan lupa di baris pada bagian deklarasi atribut, jangan lupa mendeklarasikan class handler ini di bagian pendeklarasian atribut, dan juga jangan lupa untuk menginstansiasinya di dalam constructor ya, supaya dia menjadi objek. Nah, di dalam add listener kita tambahkan mybutton1 dot add mouse listener ch, bukan this lagi. Oke, sudah selesai, kita sudah menambahkan listener sehingga program ini bisa merespon ketika button 1 diklik atau button 2 diklik. Ini ada kesimpulan saja ya dari apa yang sudah saya tunjukkan. Untuk membuat kelas event listener dapat dilakukan dengan dua cara ya, mengimplement listener atau mengextend class adapter. Itu pun kalau listenernya punya class adapter. Nah, ketika mengimplement listener bisa dilakukan pada outer class atau pada inner class. Begitu juga ketika mengextend class adapter bisa dilakukan pada outer class atau pada inner class. Nah, nanti coba dicari tahu, ada yang namanya low level event dan ada semantic event. Low level event ini adalah kategori event yang berasal langsung dari user ya, tidak langsung dari komponen yang ada pada kontainer. Contohnya tadi kita menggunakan mouse ya, mouse listener, yaitu termasuk low level event. Kenapa? Berasal dari mouse kita yang ya langsung dari user, bukan langsung pada buttonnya. Nah, kalau yang termasuk semantic event itu adalah event-event yang berasal dari komponen yang ada pada swing. Begitu. Nah, disarankan sebenarnya kita menggunakan action listener. Ya, disarankan jika memang tidak ada action listener. Jika tidak ada semantic listener yang tepat, maka silakan pakai mouse listener. Kenapa disarankan pakai semantic event? Karena ketika kita bawa pada environment yang berbeda, source misalnya mouse atau keyboard tadi itu bisa berbeda-beda begitu. Jadi kelakuannya juga bisa berbeda, sehingga sedapat mungkin pakailah yang semantic event. Nah, di praktikum kita itu saya ada contoh bagaimana menggunakan action listener untuk ngeklik my button 1, my button 2. Jadi intinya tinggal mengganti, kalau tadi implement mouse listener, nah sekarang tinggal diganti menjadi implement action listener. Nah, kebetulan di dalam action listener itu hanya ada satu metode, jadi gampang ya. Makanya action listener tidak ada adapternya. Begitu. Oke. Jadi demikian untuk materi event handling. Silahkan diperdalam lagi, dilatih lagi kemampuannya, baca-baca Java dokumen. Saya yakin kalian bisa melakukan. Dan untuk sampai ke tahap ini pun saya tidak menyarankan kalian menggunakan IDE. Gunakanlah editor yang masih simple ya, kayak Notepad atau Notepad++ atau Edit++ begitu ya, supaya melatih kalian memahami bagaimana membuat struktur swing, membuat aplikasi dari swing, kemudian bagaimana membuat event delegation proses di program yang kita create. Nah, kalau itu sudah kalian pahami, nanti tinggal gampang kalau kalian pakai IDE. Oke? Demikian saja pesan dari saya, selamat belajar.